Assalamualaikum. Kemarin kita udah membahas sedikit fiturnya diet paleo, diet karnivor atau diet karnivora, dan diet keto. Secara sekilas itu kayak bertentangan ya sama semangat diet rendah lemak yang dulu kenceng bener digembar-gemburkan. Ide dasarnya itu gula karbo ditekan habis-habisan, terus makanan utamanya itu daging lemak yang boleh sebebas-bebasnya. Kecuali kalau yang diet keto ding ya, dikombinasi sama intermittent fasting. Kalau pas fastingnya ya nggak boleh makan, tapi di luar waktu fasting, makan daging lemak itu bebas, yaitu sepanjang lemaknya berkualitas, bukannya trans fat atau lemak rusak yang diproses berlebihan. Apakah itu tidak bahaya? Gimana sih dulu awal mula idenya? Ini ibaratnya kayak Bang Udin pemburu celeng gitu. Bapaknya kan selalu pesen, kalau di hutan hati-hati tuh ya, kalau ada semak belukar yang berduri-duri, lu jangan main terabas aja. Siap deh. Pas di hutan kejadiannya beda. Bang Udin lari sekencang-kencangnya nerapas semak belukar yang penuh duri demi menghindari harimau. Berdarah-darah lecet semua sih badannya, tapi hidup. Andai dia tidak menerapas belukar berduri, diterkam harimau malah game over, innalillahi. Awalnya sekian puluh tahun lalu konon orang promo-promo diet karnivor, atau dulu sempat ada yang bilang diet harimau. Logikanya tuh kayak gitu. Jadi ada semacam kenekatan di balik yang mempromosikan. Salah satunya tuh Dr. Atkins namanya. Tokoh yang kontroversial tuh di dunia diet. Seluruh ahli diet sedunia kemungkinan tahu nama dia. Dan sebagian besarnya mungkin tepuk jidat kalau dengar riwayatnya, kapan-kapan bisa kita ulas. Jadi gini, realita di dunia modern itu ada silent killer yang mengerikan. Sindrom metabolisme gitulah boleh dibilang. Harimau si raja hutan tadi itu. Kalau di hutan rimba dunia modern, kalian nggak bisa meloloskan diri dari harimau berwujud sindrom metabolisme ini, ya kalian bakal cepat wassalam. Itulah yang kemarin kita ulas. Gula darah yang acucing melenting-lenting, trigliserid yang menungki, berat badan yang makin lama makin menggelembung, resistansi insulin, sering juga disertai dengan hipertensi, fatty liver, dan kolesterol nggak karuan. Beneran, kalau kita nggak bisa meloloskan diri dari binatang buas itu tadi, na'udzubillah. Di umur 40-an aja, itu kualitas hidup bisa ancur-ancuran, atau bisa juga bahkan sebelum umur 40-an sudah terseok-seok. Bahkan banyak yang nggak tembus ke umur 60-an, atau ibarat Bang Udin tadi, riwayatnya bisa selesai di tengah hutan. Nah, demi mengatasi hal itu, kalau cara biasa bukan cara nekat, itu biasanya datang ke dokter yang konvensional atau dokter mendang-mending kemarin itu. Terus sama si dokter dikasih obat dan dikasih nasihat. Inti nasihatnya seringnya itu pantang makan ini itu, diet ketat, dan disuruh olahraga atau apalagi tuh. Cuma ya ternyata ilmu mendang-mending kayak gini ini seringnya gagal. Gak selalu gagal, tapi kalau udah kadung macam-macam situasinya itu seringnya gagal. Sedangkan kalau situasinya belum macam-macam, itu biasanya pasiennya masih malas untuk datang ke dokter. Udah telanjur gembul gitu ya, telanjur insulin resisten, terus disuruh diet ketat. Susah kan ya? Udah mengarah obesitas gitu ya. Duduk santai aja itu napas yang ngos-ngosan, terus disuruh olahraga. Apakah bisa? Ya, 7%-an pasien yang tekadnya bulat, itu benar-benar bulat, mungkin sih bisa. Tapi 93% sisanya, astagfirullah. Ibarat Bang Udin yang di hutan tadi itu ya. Idealnya tentu dia itu mestinya lari, hibridnya sepanjang jalan setapak aja, ngepot-ngepot dengan lincah, akurat, dan jangan rapas semak berduri. Tapi 99% manusia normal, kalau udah diuber harimau ya nggak bisa kayak gitu. Atau kalau tetap nyoba cara itu, biasanya itu tetap kena terkam. Itu tadi ya harimaunya berhenti ngejar, justru karena duri-duri kan ya. Nah, situasi serba salah kayak gitu, seringkali bikin pasien itu tetap aja health span-nya nggak membaik, walaupun sudah ditangani dokter. Kayak gitu, terus banyak yang jadi stres, padahal kalau udah stres berat, kondisi biasanya makin cepat aja. Kalau perilaku sehat itu nggak dipraktekin, yang diandelin cuma metformin, statin, sama obat tensi, hasilnya ya nggak kemana-mana, malah jadi ketergantungan obat. Ibarat ember nih, atas diisi air tapi bawahnya bocor, bisa nggak penuh-penuh tuh, dan sekali airnya di stop, nggak lama kemudian embernya malah jadi kosong plong, innalillahi. Penggagas diet karnivor, awalnya coba bikin formula yang lebih sederhana, yang lebih mudah dipraktekin. Pertama orang yang nggak usah rajin olahraga, nggak apa-apa. Terus orangnya juga nggak usah ngurangi porsi makan super ketat, nggak apa-apa. Pokoknya jenis makanannya aja yang diganti, gula karbonya diminimalkan, diganti daging-daging. Nah, belakangan aja ya,
Saat orang mulai rame-rame membahas fasting, terus diet karnivor ini dipadukan dengan fasting dan jadilah diet keto atau ketogenic diet. Kalau yang kelas ringan, kelas kasual, fastingnya juga bukan kayak santri pesantren. Kalau ini dipraktekin, ternyata apa coba? Gula darah dan trigliserid itu bisa drastis membaik. Sekali lagi, bukan sekedar turun dikit-dikit, tapi turunnya itu seringkali drastis. Otomatis, karena dengan turun drastis kayak gitu, segenap komplikasinya diabetes juga enggak bermunculan. Ibarat di hutan tadi ya, Bang Udin loloslah dari terkaman harimau. Wow, yang kayak gini tentu bisa ya dijadiin komoditas dagangan. Itulah sebabnya Dr. Atkins terus jadi terkenal, resep dietnya terus banyak diikuti, bahkan para wannabe terus ikut-ikutan berkreasi, bikin diet-diet sejenis yang divariasikan dengan ini itu dikasih judul beda-beda, tapi semangat dasarnya itu tadi bermirip-miripan. Kalau menurut yang dagang, kecap tentulah selalu nomor 1 ya kan. Tapi apa benar memang aman? Nah, nggak bahaya lah. Nah, izin ini ya untuk para penggiat diet karnivor. Bukannya saya sok tahu atau mencela kalian, enggak. Disclaimer seperti biasa, saya ini mantri aja juga bukan, apalagi dokter. Ini sekedar masukan, mensarikan dari sana-sini agar enggak kacamata kuda gitu deh. Pertama, kalau Bang Udin yang rapas semak peduli tadi, bisa aja itu enggak terlalu bahaya sih. Itu pun belum tentu. Berdarah-darah kayak gitu kalau terus infeksi atau apa gitu, yang ketusuk duri bukan sekedar kulit tapi misalnya mata, urusannya juga bisa beda kan ya. Itu juga yang diet karnivor atau sejenisnya tadi itu. Betul sih. Berdasar data yang dibeber oleh yang pada testimoni, banyak tuh yang semula udah hampir cacat karena diabetes, setelah gula darahnya normal, lolos dari harimau. Bisa melampaui usia 40-an dalam keadaan sehat dan relatif normal, bahkan ada yang bisa melewati 50-an, 60-an dengan relatif normal, relatif sehat. Akan tetapi, ini, Dr. Atkins tuh ya, geduknya soal diet kayak ginian, suatu ketika dulu itu terus diwawancara. Yang wawancara terus kaget saat dia bilang, bahwa untuk penelitian yang benar-benar ilmiah dan komprehensif, dia itu nggak punya dana. Wah, buku Anda udah laku 10 juta lebih, resep Anda diikuti berjuta-juta orang, ternyata Anda itu nggak punya dana ya untuk penelitian. Kubrak, bla 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 bla. Dr. Atkins terus mengajukan banyak dalih, tapi realitanya yaitu tadi, soal aman tidaknya diet model kayak gitu, pada saat itu emang belum pernah diteliti secara beneran komprehensif. Sampai saat ini pun ternyata apa coba? Penelitian-penelitian yang ada itu juga masih aja terus diperdebatkan. Fakta lain kedua, ini pernah dicentringin sama situsnya yang pro-vegan diet. Di antara para guru besarnya diet daging lemak, itu ternyata nggak ada yang terus beneran umur panjang. Rata-rata ya yang udah jago sekalipun itu mentok di umur 60-an atau 70 lebih dikit aja. Padahal kalau yang vegan atau yang dietnya balance itu yang tembus di atas 100 tahun lumayan banyak, dan yang tembus di atas 90 tahun lebih banyak. Terus fakta lain ketiga, di antara yang diet daging-dagingan itu sering terjadi seperti yang kita gambarin kemarin. Skor kolesterol total dan LDL kolesterolnya terus meninggi. Gak sekedar tinggi dikit, tapi tinggi bingit segitulah kalau menurut anak sekarang. Para dokter yang konvensional dan WHO kan terus jadi keringat dingin tuh kalau melihat fenomena ini. Gak bahaya tah LDL menggila kayak gitu. Walau begitu, nih para pejuang diet karnivor belum nyerah juga. Ya, pakar yang pro kepada diet daging-dagingan ini mencoba melanjutkan penelitian-penelitian dan fakta-fakta. Terus saja mereka mencoba melawan anggapan konvensional dengan menyodorkan argumen-argumen yang lebih kuat melawan titik-titik lemahnya tadi. Kalau film Kobe zaman dulu biasa kan ya, jagoan itu pertamanya kalah duluan, tapi terakhirnya nanti cingrak-cingrak di atas kudanya. Film India aja juga ikut-ikutan tuh kayak gitu. Tapi karena orang India tuh biasanya cari murah kan ya, mereka jadi nggak pakai kuda. Pakai sapi juga enggak, karena sapi itu disakralkan. Pakai kambing juga khawatir nanti kambingnya malah jadi mereka itu cukup aja mikat-mikut di dekat pepohonan. Aja nih aja. Wah, ini kok malah jadi minggu film India ya. Udah dulu lah ya. Insya Allah besok-besok disambung lagi. Terima kasih.